Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin Bapak dosen, izin untuk menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Nama saya Atia Fairuz Sabila, NBP 300779 dari kelas C3 nomor absen 05. Berikut merupakan soalnya. Sebutkan dan jelaskan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota atau kota, serta desa dalam kurung absolut, wajib, pilihan, dan contohnya dalam bentuk badan, dinas, lembaga, kantor, unit kerja, dan sebutkan landasan yuridis pengaturannya. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang klasifikasi sistem pemerintahan, dibagi atas yang pertama urusan pemerintahan absolut, merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren, merupakan urusan pemerintahan pusat yang dibagi dengan daerah, yang meliputi urusan pemerintahan wajib serta pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh suatu daerah yang terbagi atas pelayanan dasar dan pelayanan non-dasar. Sementara itu ada urusan pilihan, merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh suatu daerah berdasarkan potensi dari daerah tersebut. Lalu ada urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum di sini merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya di sini urusan pemerintahan absolut itu mencakup pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Pertahanan di sini salah satu contohnya ialah menyatakan suatu negara dalam keadaan bahaya, menyatakan damai, menyatakan perang dengan negara lain, membentuk angkatan bersenjata. Untuk keamanan, salah satu contohnya ialah mendirikan lembaga polisi, menetapkan kebijakan keamanan berskala nasional, dan menegakkan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keamanan sosial. Yang selanjutnya ada agama. Satu contohnya ialah menetapkan hari libur agama berskala nasional, mengakui suatu agama dalam suatu negara. Selanjutnya ada justisi. Di sini satu justisi yang berkaitan dengan kehakiman ialah mengangkat hakim dan jaksa, membentuk lembaga peradilan, membentuk lembaga permasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman. Selanjutnya adalah politik luar negeri. Politik luar negeri di sini mengangkat pejabat diplomatik, menentukan perjanjian antar suatu negara dan perjanjian perdagangan antar negara. Selanjutnya di sini ada urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib di sini berkaitan dengan pelayanan dasar. Apa saja yang berkaitan dengan pelayanan dasar? Yang berkaitan dengan pelayanan dasar ialah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta sosial. Apa saja contoh dari badan atau unit lembaganya dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ialah pertama ada Badan Standarisasi Nasional untuk dari sektor pendidikan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Dinas Pendidikan daerah provinsi ataupun kota di setiap masing-masing daerah. Untuk yang nomor 2, saya ambil contoh dari segi kesehatan, ada Dinas Kesehatan pada daerah masing-masing, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Selanjutnya untuk pekerjaan umum dan penataan ruang, saya ambil contohnya ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Departemen Pekerjaan Umum serta Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi. Selanjutnya apa saja yang berkaitan dengan pelayanan non-dasar? Ada tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Contoh lembaga atau badan atau instansi dari urusan pemerintahan konkuren mencakup pilihan ialah Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Selanjutnya ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Lembaga Administrasi Nasional,
Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Sandi Negara dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Lalu ada urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan ini mencakup kelautan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi. Contoh lembaga atau badan dari urusan pemerintahan ini ialah Lembaga Kebijakan Perdagangan Barang atau Jasa Pemerintah, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, di sini adalah contoh-contohnya. Untuk urusan pemerintahan umum, merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Contohnya di sini disebutkan bahwa ada pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan kesatuan, pembinaan kerukunan antar suku, PKS, koordinasi tugas antar instansi yang ada di daerah, pengembangan demokrasi, pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal. Di sini contohnya adalah untuk hal tersebut ada Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pembinaan ataupun pembekalan mengenai Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, Kesatuan Bangsa, serta lain-lain. Ini merupakan contoh-contoh dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan absolut badannya. Selanjutnya adalah konkuren, seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita masuk dengan soal yang nomor 2. Sebut dan jelaskan peran dan fungsi gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa serta lurah dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebutkan pula dasar hukumnya. Gubernur didasarkan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 2018 tentang tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Di sini apa saja yang menjadi peran gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan pusat? Pertama, tugas dan wewenang gubernur ialah sebagai berikut: mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, kabupaten atau kota provinsi tersebut, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya. Selanjutnya, memberdayakan dan memfasilitasi daerah, kabupaten atau kota yang dibawahinya, melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah, kabupaten atau kota, rancangan pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, kabupaten atau kota, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana yang telah dimaksud dalam peraturan pemerintahan tersebut, gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat juga memiliki wewenang yang lain, antara lain adalah membatalkan peraturan daerah, kabupaten atau kota, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati atau wali kota terkait dengan kebijakan yang diterapkannya atau penyelenggaraan daerah, menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya, memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan kabupaten atau kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, kabupaten atau kota, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah melantik bupati atau wali kota di daerah tersebut, melantik kepala instansi vertikal dan dari kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan, kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang 45. Selanjutnya ada wali kota ataupun bupati. Di sini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Apa saja yang menjadi tugas dari wali kota atau bupati tersebut? Fungsinya ialah yang pertama, sebagai penyelenggara kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota ataupun kabupaten dan pelaksana urusan yang dilimpahkan dari pemerintahan provinsi kepada pemerintahan daerah, kabupaten ataupun kota. Tugasnya yang pertama, memimpin pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang menjadi wewenang
daerah berdasarkan Perpu dan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten ataupun kota. Memelihara ketenangan dan ketertiban di tengah masyarakat. Artinya, wali kota dan bupati dalam merencanakan kebijakan sekiranya harus mendukung terciptanya suasana yang aman dan tertib di kota ataupun kabupaten dipimpinnya. Yang ketiga, menyusun juga mengajukan rancangan peraturan daerah tentang peraturan daerah rancangan jangka panjang dan rancangan peraturan daerah tentang rencana jangka menengah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat kabupaten atau kota. Menyusun dan menetapkan rencana kerja pembangunan daerah yang digunakan untuk menjamin keterkaitan dan kemantapan di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, ada mewakili kota ataupun kabupaten yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan. Mewakili wali kota yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan. Di sini, wali kota atau bupati dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakili dirinya dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah dan juga melaksanakan tugas lain dengan ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang wali kota atau bupati ialah mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD tingkat kota atau kabupaten, menetapkan sekaligus memperlakukan perda yang telah disetujui dan dirancang bersama oleh DPRD kabupaten atau kota, menetapkan peraturan kepala daerah ataupun peraturan wali kota atas suatu permasalahan sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut, mengambil tindakan tertentu yang diperlukan dalam keadaan mendesak dan sangat dibutuhkan oleh wilayah kota ataupun oleh masyarakat umum tersebut. Selanjutnya adalah melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Sementara itu, kepala desa di sini kepala desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Apa saja tugas dan fungsi kepala desa ialah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan UU tersebut, kepala desa memiliki wewenang yang pertama antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memerintahkan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan dana desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban desa, meningkatkan dan memajukan pendapatan desa ataupun perekonomian desa, mengembangkan sumber pendapatan desa. Selanjutnya di sini ada lurah. Lurah di sini ialah membantu urusan pemerintahan diberikan oleh kecamatan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas dari seorang lurah ialah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan sarana pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan pada camat, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di sini adalah bagaimana cara presiden, gubernur, bupati atau wali kota mendelegasikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya untuk dilaksanakan oleh kepala desa. Sebutkan juga landasan pengaturan dan contoh-contohnya. Jadi untuk pendelegasian wewenang ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebagaimana yang setelah saya sebutkan, salah satu contohnya wewenang dari desa sendiri ialah kepala desa sendiri ialah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memerintahkan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan dan dana desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Contohnya ialah di sini contoh pelaksanaan pelimpahan kewenangan ini mengangkat sekretaris desa, membuat dan membentuk peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa, adanya Babimnas sebagai penyelenggaraan ketertiban keamanan, melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, mengembangkan potensi-potensi desa yang ada didasarkan pada sumber daya alam yang ada. Berikut merupakan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan soal yang ada di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan contoh-contohnya. Sekian dan terima kasih.